tengah pegunungan Mamasa, di mana sinyal sering menghilang, jalan masih berlumpur dan masih ada yang belum baik karena masih sering terjadi longsor. Namun di tempat seperti inilah teknologi tepat guna benar-benar diuji. Bukan teknologi yang mahal, tapi teknologi yang bisa menjangkau setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi. Saya Bunga Lilisha Mlambogo, guru layanan penunjang keperawatan dan caregiving di SMKN 1 Semarorong. Dari beberapa siswa, sebagian besar tinggal jauh di desa. Mereka belajar dengan ponsel sederhana, tanpa laptop, dan dengan jaringan seluler yang sering terputus. Dalam kondisi seperti ini, teknologi bukan kemewahan, ia adalah perjuangan. Sebagai guru SMK yang berada di pelosok, tugas saya bukan sekedar mengajar, tapi memastikan setiap anak bisa belajar dengan cara yang nyata. Praktik baik saya ini saya namakan digital care. Daya inovatif guru pelosok dalam implementasi teknologi aktif layanan caregiving, aktual, realistik, dan edukasi. Saya memanfaatkan LCD sekolah dan ponsel pribadi, juga speaker aktif sebagai jendela dunia digital. Video pembelajaran keperawatan saya unduh dan simpan secara offline agar siswa tetap bisa belajar meski tanpa internet. Teknologi tepat guna bukan soal koneksi cepat, tapi bagaimana setiap alat yang ada dapat diubah menjadi sumber belajar yang bermakna. Melalui LCD sederhana dan speaker aktif, saya menghadirkan pembelajaran aktual, teknologi aktif yang menyentuh, mengajarkan, dan merawat makna dari digital care. Tidak sering saya juga membuat video inovasi alat sederhana sebagai pembelajaran mereka di rumah ketika mereka tidak mampu membeli alat untuk dipakai latihan dalam pembelajaran di rumah. Dengan pembelajaran yang aktual dan realistik seperti ini, mereka dapat mengambil video dan mengulangnya kembali di rumah atau membuatnya sendiri sebagai bahan latihan di rumah nantinya. Apakah ibu bersedia? Oh, enggak bisa di. Kumpulan video materi edukasi pembelajaran saya kirimkan melalui Bluetooth sebelum anak pulang sekolah. Dengan keterbatasan sinyal dan kuota siswa, saya memanfaatkan WhatsApp dan Messenger, membuat grup kelas, mengirim tugas, di mana kedua platform ini menjadi wadah kolaborasi yang mudah bagi siswa. Gambar, file presentasi, video simulasi saya kirim dalam ukuran kecil agar tetap bisa diunduh tanpa menguras kuota, bahkan tanpa kuota. Memanfaatkan Canva edukasi, saya membuat infografis tentang kebutuhan dasar manusia dan role play card untuk latihan komunikasi terapeutik. Semua saya rancang dalam mode offline lalu ditampilkan lewat proyektor. Gambar berwarna menarik, hemat kuota, dan membuat siswa lebih mudah memahami pelajaran. Disinilah teknologi menjadi jembatan dan bukan penghalang. Dari Canva lahirlah role play card, alat sederhana yang membuat pembelajaran menjadi hidup. Melalui permainan peran ini, siswa belajar berbicara sopan, memahami emosi pasien, dan berkomunikasi secara terapeutik. Inilah teknologi yang tepat guna, kecil bentuknya, besar dampaknya. Melalui simulasi klinik mini dan home care project, siswa tidak hanya mampu menerapkan pembelajaran berdasarkan berdaya praktek, tapi juga berbasis digital dengan pembelajaran kewirausahaan di mana siswa membuat poster pemasaran dengan Canva dan membuat video edukasi kesehatan yang biasa mereka upload ke media sosial. Sehingga dengan teknologi yang ada di genggaman, mereka tidak hanya belajar merawat pasien, tapi juga belajar berbagai pengetahuan bagi masyarakat luas.
Keterbatasan sinyal tak menghentikan evaluasi belajar. Saya menggunakan aplikasi Quizzes berbasis kertas di mana aplikasi ini tetap kompetitif, tetap menyenangkan. Inilah esensi teknologi tepat guna, adaptif, fleksibel, dan berpihak pada kondisi nyata siswa. Saya terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan daring, komunitas guru, serta mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba virtual. Di dunia digital menjadi ruang berbagi ide pembelajaran tepat guna. Lewat TikTok dan Instagram, saya membagikan inspirasi sederhana dari pelosok agar semangat belajar tak pernah padam. Dulu saya pikir belajar keperawatan itu harus di lab yang lengkap. Tapi melalui pembiasaan pembelajaran ini, kami bisa menonton live video simulasi dan mengerjakan tugas-tugas proyek hanya menggunakan handphone saja. Kadang melalui WhatsApp, dan guru langsung membimbing kami dari rumah yang membuat pembelajaran ini terasa nyaman, dekat, dan nyata. Kami sering belajar menggunakan Volcat dari Canva dan bikin video edukasi tentang keperawatan dasar. Walaupun cuma menggunakan HP, kami dapat belajar banyak hal, yaitu dapat percaya diri berbicara depan kamera. Digital Care membuat kami sadar bahwa teknologi itu bisa sederhana, tapi tetap bermanfaat besar. Teknologi tepat guna bukan tentang alat mahal, tapi tentang bagaimana hati guru menemukan cara terbaik agar setiap anak bisa belajar. Di sini saya belajar bahwa dedikasi tidak selalu diukur dari kemewahan fasilitas, tapi dari seberapa tulus kita berjuang menghadirkan harapan di tengah keterbatasan. Saya, Bunga Lili Syamlambogo, percaya inovasi sejati bukan dimulai dari alat canggih, tapi dari hati yang ingin mengubah nasib murid-muridnya.